Ngobrolin politik gak cuma katanya, tapi ada datanya. Masih bareng gue Trias Ambari. Rupiah melemah, sebagian bahkan anggap kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja. Pertanyaan yang muncul, apakah pemerintah bekerja untuk rakyat Indonesia? Kenapa presiden seringkali berada di luar negeri? Sebagai sahabat lama Bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia menghimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Ya, itu tadi cuplikan video. Dua tokoh, dua versi cerita. Menjawab keresahan yang sama soal diplomasi luar negeri. Yang satu kritik dari mantan Dubes dan Wakil Menlu Dino Patijalal yang menilai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo terlalu sering dan menyerap anggaran dalam jumlah besar. Di sisi lain, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya langsung memberikan jawaban. Kunjungan itu bukan sekedar seremoni, tapi bagian dari strategi besar diplomasi Indonesia. Bahkan total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun Presiden Prabowo memimpin mencapai 2.430 triliun rupiah. Dan disinilah perdebatan dimulai. Dari keduanya, yang dipertaruhkan adalah persepsi publik. Apakah Presiden Prabowo sedang memperkuat posisi Indonesia di dunia? Atau justru terlalu sering berada di luar negeri saat rakyatnya menghadapi banyak masalah di dalam negeri? Lalu bagaimana publik melihat semua ini? Data monitoring Reportika 25 sampai 31 Mei 2026 tercatat ada sebanyak 144.000 lebih mentions, 810 juta lebih reach, dan 672 juta lebih engagement. Menariknya, volume percakapan justru menurun dibandingkan pekan sebelumnya. Ada 5 isu besar yang mendominasi percakapan publik. Isu terbesarnya adalah pemerintahan sebesar 31,91%. Disusul kurban presiden, kunjungan ke Perancis, diskursus sosial media, dan terakhir ekonomi. Kalau kita melihat 3 isu paling besar, punya satu benang merah. Apakah uang negara digunakan dengan tepat? Nah, setelah ini kita bahas lebih dalam lagi dan melihat isu mana yang paling memicu emosi publik minggu kemarin. Tapi sebelumnya, subscribe dulu karena di sini kita membaca isu lewat data. Kalau kita masuk lebih dalam ke datanya, isu pertama yang paling banyak memicu perdebatan adalah soal 1098 ekor sapi kurban presiden. Foto-foto sapi bertuliskan nama Prabowo beredar di media sosial. Dalam hitungan jam, muncul narasi presiden berkurban pakai uang rakyat. Ibadah pribadi dibiayai APBN. Bahkan ada yang menyebut semua dibayar negara. Menariknya, isu ini tidak lagi dibaca sebagai program pemerintah, tapi berubah menjadi isu moral. Seolah-olah presiden sedang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Padahal ada fakta yang jarang ikut viral. Program ini merupakan bantuan kemasyarakatan presiden. Tujuannya bukan hanya menyalurkan daging kurban, tapi juga menyerap ternak dari peternak lokal, sekaligus membantu pemerataan distribusi kurban ke berbagai daerah. Bahkan MUI menjelaskan program ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan yang menarik, program sapi kurban yang dibiayai negara ini bukan baru terjadi sekarang, tapi sudah terjadi atau berjalan sejak era Presiden SBY dan berlanjut era Presiden Jokowi. Tapi entah kenapa reaksinya kali ini jauh lebih besar dan jauh lebih emosional. Isu kedua yang juga memicu sentimen negatif adalah diplomasi Presiden Prabowo. Kritik dari mantan Menlu Dino Patijalal menjadi pemicunya. Publik mulai memperdebatkan, seberapa sering sih Presiden keluar negeri? Berapa besar biaya yang digunakan? Dan apa hasil yang dibawa pulang untuk Indonesia? Narasi yang muncul pun hampir sama. Presiden terlalu sering jalan-jalan. Rakyat punya banyak masalah dalam negeri. Uang negara habis nih untuk diplomasi. Tapi
Di balik kritik itu, pemerintah menyebutkan kunjungan ke Perancis berhasil membawa pulang komitmen kerja senilai 61,25 triliun rupiah. Tim yang dibawa juga disebut lebih ringkas dibandingkan dengan kunjungan presiden terdahulu. Bahkan istana menjelaskan ada sejumlah pembiayaan yang ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo. Dan disinilah kita mulai melihat polanya, narasi lebih besar dari fakta. Kita juga bisa melihat sesuatu yang lebih menarik. Sapi kurban, diplomasi luar negeri. Kedua isu ini membentuk emosi publik. Dan ternyata emosi terbesar publik minggu ini justru trust atau kepercayaan sebesar 25%. Disusul anger, joy, distrust, anticipation, disgust, fear, dan irony. Artinya kepercayaan dan dukungan kepada Presiden Prabowo masih tinggi. Tapi jika melihat gabungan emosi negatif, angkanya juga cukup besar. Ini menunjukkan publik sedang terbelah. Ada yang percaya bahwa langkah-langkah pemerintah masih berada di jalur yang benar. Tapi ada juga yang mulai mempertanyakan. Kemudian percakapan terbesarnya datang dari news sebesar 36,74%. Disusul Instagram, X, TikTok, Facebook, dan juga YouTube. Menariknya, karakter setiap platform ternyata berbeda. Pemberitaan di media online cenderung lebih netral. Instagram didominasi sentimen positif. TikTok relatif berimbang. Sementara X masih menjadi ruang dengan sentimen paling negatif. Dan ini menjelaskan kenapa orang bisa melihat isu yang sama tapi memiliki kesimpulan yang berbeda. Karena mereka mencernanya dari ruang informasi yang juga berbeda. Tapi di tengah gelombang kritik itu ada beberapa momen yang justru membantu menjelaskan kenapa trust masih menjadi emosi terbesar. Yang pertama soal penyelenggaraan haji. Selama bertahun-tahun haji selalu menjadi isu yang sensitif bagi masyarakat Indonesia. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya pelayanan, tapi juga kenyamanan dan juga keamanan jemaah. Menariknya, muncul banyak apresiasi terhadap penyelenggaraan haji 2026. Mulai dari pelayanan yang dinilai lebih lancar, petugas yang lebih responsif, dan pemerintah juga menurunkan biaya haji. Dan saat ini Indonesia jadi satu-satunya negara yang mempunyai lahan atau kampung haji. Yang kedua juga menarik adalah hasil dari diplomasi luar negeri yang sebelumnya banyak dikritik. Kunjungan Presiden Prabowo ke Perancis tidak hanya melahirkan foto-foto seremonial, tapi juga peluncuran France Indonesia High Level Business Council, sebuah wadah kerjasama bisnis strategis antara Indonesia dan Perancis. Dari pertemuan itu tercatat komitmen dan kesepakatan kerja sama yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah. Faktanya, kini isu yang sama bisa melahirkan dua persepsi yang berbeda. Sebagian orang melihat biaya diplomasi, sementara yang lainnya melihat hasil diplomasi. Sebagian orang melihat kunjungan luar negeri, sementara yang lainnya melihat investasi dan kerjasama yang dibawa pulang. Dan mungkin itulah yang menjelaskan kenapa di tengah kritik yang keras, kepercayaan masih menjadi emosi terbesar dalam percakapan publik. Jadi menurut lo, lebih penting mana biaya yang dikeluarkan negara atau hasil yang bisa dibawa pulang? Jangan lupa komen. Politik cepat berubah, opini bisa kemana-mana. Tapi kalau analisis akurat, pakai data Reportika.